Pembahasan selanjutnya adalah mengenai etika. Istilah etika mengacu pada standar perilaku moral, misalnya mengatakan kebenaran adalah sebuah masalah etika. Tindakan yang tidak etis tidak selalu ilegal, tetapi tindakan ilegal biasanya dianggap tidak etis oleh kebanyakan orang. Misalnya, berbohong kepada seorang teman dengan sengaja merupakan tindakan tidak etis, tetapi biasanya tidak ilegal. Sementara, bersumpah palsu di ruang sidang sebagai saksi adalah sebuah tindakan ilegal dan tidak etis. Etika memandu perilaku kita dan memainkan peran integral dalam kehidupan kita. Jauh lebih ambigu daripada hukum, keyakinan etis atau ethical belief dapat sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Ethical belief juga dapat bervariasi berdasarkan agama, negara, ras, atau budaya seseorang. Selain itu, standar etika yang berbeda dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan seseorang. Misalnya, etika pribadi memandu perilaku pribadi seseorang, dan etika berbisnis memandu perilaku di tempat kerja seseorang. Etika komputer berkaitan dengan penggunaan komputer, dan pada saat ini sangat penting karena perkembangan komputer dan perangkat seluler di rumah dan tempat kerja memberikan lebih banyak peluang untuk tindakan yang tidak etis dibandingkan di masa lalu. Internet juga memudahkan pendistribusian informasi oleh banyak orang yang dianggap tidak etis, seperti virus dan spyware komputer, serta pendistribusian salinan perangkat lunak, film, musik, dan konten digital lainnya secara ilegal dan karenanya merupakan tindakan tidak etis. Baik di rumah, di tempat kerja, atau di sekolah, individu menghadapi masalah etika setiap hari. Misalnya, menerima tawaran kerabat untuk mendapatkan salinan gratis dari lagu atau film yang diunduh. Kemudian, orang teman yang membantu mengikuti ujian online, mengunggah foto teman ke Facebook tanpa meminta izin, kemudian memposting rumor di situs gosip kampus, kemudian melaporkan berbagai penghasilan kena pajak uang virtual yang dihasilkan secara online. Contoh lainnya, sebagai seorang karyawan mungkin perlu memutuskan apakah akan mencetak undangan pesta ulang tahun anak di printer warna kantor atau tidak. Kemudian, apakah akan mengkoreksi atasan jika dia memberi penghargaan atas ide karyawan lain. Kemudian, apakah kita akan menyelinap atau tidak untuk melihat informasi yang secara teknis kita miliki aksesnya, tetapi tidak memiliki alasan yang sah untuk melihatnya. Karyawan IT khususnya sering menghadapi dilema etika yang terakhir ini. Karena mereka biasanya memiliki akses dan kemampuan teknis untuk mendapatkan kembali berbagai informasi pribadi dan profesional tentang karyawan lain seperti informasi gaji, riwayat penjelajahan web, dan email.